Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denis Tiawan dari kelas manajemen 22DX dengan NPM 2241178. Di sini saya ingin membahas tentang Lean Management. Lean Management adalah alat manajemen universal untuk memberikan nilai dan mengoptimalkan proses kerja atau suatu pendekatan manajemen yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi pemborosan dalam proses bisnis. Pendekatan ini berasal dari sistem produksi Toyota yang dikenal sebagai Toyota Production System. Lean Management menekankan pengurangan limbah atau waste, peningkatan nilai bagi pelanggan, dan penerapan prinsip-prinsip kontinu perbaikan. Lalu ada manfaat Lean Management. Yang pertama itu fokus. Dengan menerapkan Lean, Anda akan dapat mengurangi aktivitas limbah. Karena itu tenaga kerja akan fokus pada kegiatan yang membawa nilai. Yang kedua, meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Ketika karyawan fokus pada memberikan nilai, mereka akan lebih produktif dan efisien karena mereka tidak akan terganggu oleh tugas-tugas yang tidak jelas. Yang ketiga yaitu proses lebih cerdas, sistem tarik pull system. Dengan membuat sistem tarik, Anda hanya dapat mengirim pekerjaan jika ada permintaan aktual yang mengaruh ke yang berikutnya. Lalu yang terakhir ada penggunaan sumber daya yang lebih baik, yaitu ketika produksi Anda didasarkan pada permintaan aktual, Anda hanya akan dapat menggunakan sebanyak mungkin sumber daya yang diperlukan. Lalu ada 5 prinsip Lean. Yang pertama itu ada identifikasi nilai apa yang berusaha dilakukan oleh setiap perusahaan. Yang kedua yaitu pemetaan aliran nilai atau value stream mapping atau VCM. Yang ketiga yaitu buat alur kerja. Yang keempat buat sistem tarik atau pull system. Yang kelima ada perbaikan. Lalu ada 8 pemborosan atau waste. Yang pertama itu ada transport, yang kedua ada inventory, yang ketiga ada mission, yang keempat ada waiting, yang kelima ada overproduction, yang keenam ada overprocessing, yang ketujuh ada defect. Yang pertama itu ada waste of inventory, yang dimana waste atau pemborosan yang terjadi karena inventory adalah akumulasi dari finished goods, barang jadi, WIP, barang setengah jadi, dan bahan mentah yang berlebihan di semua tahap produksi sehingga memerlukan tempat penyimpanan modal yang besar, orang yang mengawasinya, dan pekerjaan dokumentasinya. Lalu ada waste of transportation atau pemindahan atau transportasi. Waste ini pemborosan yang terjadi karena tata letak layout produksi yang buruk, pengorganisasian tempat kerja yang kurang baik sehingga memerlukan kegiatan pemindahan dari satu ke tempat yang lainnya. Lalu ada waste of motion atau gerakan. Waste atau pemborosan yang terjadi karena gerakan pekerja maupun mesin yang tidak perlu dan tidak memberikan nilai tambah terhadap produk tersebut. Contohnya, peletakan komponen yang jauh dari jangkauan operator sehingga memerlukan gerakan melangkah dari posisi kerjanya untuk mengambil komponen tersebut. Lalu ada waste of waiting atau menunggu. Saat seorang atau mesin tidak melakukan pekerjaan, status tersebut disebut menunggu. Menunggu bisa dikarenakan proses yang tidak seimbang sehingga ada pekerja maupun mesin yang harus menunggu untuk melakukan pekerjaannya. Adanya kerusakan mesin, suplai komponen yang terlibat sehingga hilangnya alat kerja ataupun menunggu keputusan dan informasi tertentu. Lalu ada waste of overproduction atau produksi yang berlebihan. Waste of pemborosan terjadi karena kelebihan produksi baik yang berbentuk finished goods, barang jadi, atau maupun WIP, barang setengah jadi, tapi tidak ada order atau pesanan dari customer. Beberapa alasan akan adanya overproduction atau kelebihan antara lain waktu setiap mesin yang lama, kualitas yang rendah, atau pemikiran just in case ada yang memerlukannya.
Lalu ada waste of processing, over processing. Tidak setiap proses bisa memberikan nilai tambah bagi produk yang diproduksi maupun customer. Proses yang tidak memberikan nilai tambah ini merupakan pemborosan atau proses yang berlebihan. Contohnya, proses inspeksi yang berulang kali, proses persetujuan yang harus melewati banyak orang, proses pembersihan. Semua customer menginginkan produk yang berkualitas, tapi yang tidak terpenting adalah bukan proses inspeksi berulang kali yang diperlukan, tetapi bagaimana menjamin kualitas produk pada saat pembuatannya. Yang harus kita lakukan adalah carikan root cause atau akar penyebab dari suatu permasalahan dan ambilkan tindakan atau countermeasure yang sesuai dengan akar penyebab tersebut. Lalu ada waste of defect atau cacat kerusakan. Waste of pemborosan jadi karena buruknya kualitas atau adanya kerusakan atau defek, sehingga diperlukan perbaikan. Ini akan menyebabkan biaya tambahan yang berupa biaya tenaga kerja, komponen yang digunakan dalam perbaikan, dan biaya-biaya lainnya. Lalu ada behavioral waste atau underutilized employees. Underutilization karyawan adalah situasi ketika sebuah organisasi tidak dapat memperoleh manfaat maksimal dari karyawannya, tidak dapat menggunakan tenaga pekerjanya dengan baik, atau tidak dapat memberikan mereka dengan pekerjaan secara efektif. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.